Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang postmodernisme dan relevansinya di masa sekarang. Guna memenuhi tugas akhir semester saya di mata kuliah Filsafat dan Dialektika Pemikiran. Oke, langsung saja kepada postmodernisme dan relevansinya di masa sekarang. Yaitu relevansinya kita sekarang berada di zaman postmodernisme. Apa itu postmodern? Postmodern adalah masa di mana suatu hal mudah sekali terganti dengan suatu hal yang baru, jika hal tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan hal yang lain. Semua penilaian hanya terdapat pada rasa. Dalam artian, pada postmodernisme ini apapun bisa menjadi seni. Perbedaan antara media dan realitas telah runtuh. Masyarakat postmodern sekarang hidup dalam sebuah realitas yang didefinisikan oleh gambar dan representasi. Keadaan ini yang disebut sebagai keadaan hiperrealitas. Semua ide-ide tentang kebenaran hanya berfungsi sebagai klaim. Postmodernisme juga dikatakan mencerminkan perasaan masyarakat modern dengan rasa keterasingan, rasa tidak aman dan ketidakpastian mengenai identitasnya, sejarah, kemajuan, dan kebenaran dalam dirinya. Tradisi seperti agama dan kekeluargaan mulai memudar. Dalam postmodern, hal tersebutlah menurut masyarakat postmodernisme yang membantu mengidentifikasikan diri dan pembentukan sikap. Penulis pada postmodern seperti Lyotard, Baudrillard, dan Jameson berpendapat bahwa perubahan ekonomi baru-baru ini diproduksi sebagai suatu bangunan rasa tertentu atau logika budaya. Masyarakat postmodern adalah bagian dari masyarakat yang lebih visual atau masyarakat tontonan, karena masyarakat postmodern didominasi oleh televisi dan internet. Implikasi hanyalah bentuk dari realitas media, karena pengertian kita tentang realitas sekarang dikatakan benar-benar didominasi oleh gambar dari berbagai jenis media yang populer. Bentuk-bentuk budaya tidak lagi bisa dijadikan sebagai cermin realitas, karena realitas itu sendiri digambarkan oleh iklan, film, video game, dan gambar televisi. Selain itu, kapasitas pencitraan digital membuat kebenaran menjadi sebuah pengklaiman. Contohnya ketika kita berpikir tentang penggunaan Photoshop di majalah oleh gambar iklan. Dari contoh tersebut bahwa dapat dilihat iklan juga tidak lagi mencoba serius untuk meyakinkan kita tentang kualitas nyata pada produknya, tetapi hanya menunjukkan kepada kita kepalsuan tentang sebuah produk. Media postmodern disebut sebagai hibriditas estetika. Dikatakan bahwa semua perbedaan antara budaya telah hilang atau menjadi kabur. Dalam kata lain, pada era postmodern budaya yang ada sudah mulai memudar dan tidak menutup kemungkinan bahwa lama-kelamaan budaya tersebut akan hilang dan digantikan oleh budaya-budaya baru. Serangan postmodern tersedia melalui video dan teknologi komputer. Hal ini dapat dilihat dari beberapa film dan acara televisi, internet, dan lain-lain, yang selalu memberikan contoh yang sangat baik dari proses postmodern ini. Pada masa ini, aspek suatu gaya memberikan makna yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan fitur gaya yang lain. Artinya, pada masa ini terdapat banyak sekali model-model gaya yang dapat dibedakan antara gaya yang satu dengan gaya yang lainnya. Contohnya, kombinasi dari Doc Martens mengenai gaun musim panas yang dikenakan oleh para gadis-gadis. Di masa ini sulit sekali membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi, terutama dalam film dan reality yang ditayangkan di TV atau majalah selebriti. Seperti ada dalam film The Matrix, Blade Runner, atau film fiksi lainnya, kita berpikir, apakah itu manusia sungguhan atau bukan? Karena di situ bentuk darinya sangat menyerupai manusia sungguhan. Banyak hal yang dikatakan sebagai suatu ketidakpastian dan relativisme. Budaya yang ada sejak lama pada masa ini mudah sekali terkikis dengan budaya-budaya yang baru. Postmodernis mengklaim bahwa dimana ketika kita terus-menerus tenggelam dalam media maka media tersebut adalah realitas yang baru untuk kita. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.